Saya merasa kalau kita duduk seperti dalam suasana ini, saya merasa bahwa kita semakin dekat. Saya merasa seperti ada kedekatan, walaupun kita mungkin sedikit berdesak-desakan karena kondisi ruangan, tetapi kita bersyukur. Karena apapun itu situasinya, tidak akan bisa menghalangi kita dari hadirat Allah. Karena saya percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir dan memberkati kita. Katakan amin. Haleluya. Yang mau diberkati, katakan amin. Kanan saya, kiri, di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan topik yang saya akan sampaikan, yaitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernyataan Yesus yang mengandung perintah ini dapat ditemukan dalam beberapa kisah. Kalau kita belajar dalam Alkitab, kita akan temukan ada dalam beberapa kisah yang tercatat dalam firman Allah. Salah satu di antaranya yaitu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Haleluya. Saya mau buka dulu Alkitab saudara. Saya berharap supaya semua yang datang bisa bawa Alkitab. Haleluya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini sebuah pernyataan yang Yesus sampaikan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-53 dan selanjutnya, kita akan menemukan di sana tercatat tentang sebuah cerita, yaitu di mana berbicara tentang perempuan yang berbuat zina. Pada waktu Tuhan Yesus ada dalam bait Allah, sementara mengajar banyak orang pada waktu itu, tiba-tiba ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka datang membawa seorang perempuan, menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang banyak. Dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa kami mendapati perempuan ini sedang berbuat zina. Mereka mau mencoba Yesus. Mereka mau menunjukkan bahwa apa yang Yesus akan nyatakan tentang perempuan itu. Karena menurut mereka ajaran yang disampaikan oleh Musa bahwa kalau kedapatan perempuan yang berbuat zina, mereka semua harus mengambil batu dan melempari perempuan-perempuan itu sampai mati. Dan ketika mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah banyak orang, seakan-akan mereka mencoba Yesus. Tetapi kita lihat di ending dari kisah ini, di dalam ayat yang ke-11, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika Yesus menyuruh mereka, mengatakan bahwa jika ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan ambil batu dan lempari perempuan ini sampai mati. Dan Yesus tunduk dan dia menulis di tanah, firman Allah mengatakan. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat lagi seorang pun di situ. Semua beranjak satu demi satu pergi tinggalkan perempuan itu. Dan hanya tinggal perempuan itu dengan Yesus. Sehingga perkataan ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Semua pernah melakukan dosa, termasuk perempuan ini. Dan tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk menghakimi siapapun. Yesus berkata, aku pun tidak menghakimi dia. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu perintah yang sangat tegas bagi semua orang percaya. Termasuk kita yang ada pagi hari ini. Siapapun dia, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terkait dengan pernyataan Yesus ini, maka sejenak kita kembali melihat apa yang dicatat oleh Yohanes juga di dalam suratnya. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang keempat.
Injil Yohanes dicatat oleh Yohanes. Surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes itu pun dicatat oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, inilah menjadi sebuah alasan mengapa Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kembali kita melihat, menyimak dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya berbicara tentang kekristenan memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Kalau secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap melanggar rencana-rencana Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan rencana-rencana yang sangat indah. Tetapi semua itu dirusak oleh karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka firman Allah mengatakan bahwa dosa itu sudah menjadi bagian semua manusia. Semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan bersih dari dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita belajar selanjutnya bahwa di mana doktrin tentang dosa, kalau kita belajar tentang doktrin tentang dosa, ini kita juga harus belajar. Doktrin tentang Tritunggal, doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang iblis, doktrin tentang semuanya harus dipelajari orang-orang percaya. Doktrin dosa atau hamartiologi. Dosa adalah segala perbuatan, perasaan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi kita diatur dengan hukum Allah. Amin. Kita semua diatur dengan hukum Allah. Kita diatur dengan aturan-aturan Tuhan. Kalau kita tidak diatur dengan aturan Tuhan, maka siapa saja bisa melakukan sesuka hati dalam hidupnya. Kita diatur supaya kita diarahkan agar supaya hidup kita terarah. Itulah maksud Tuhan, supaya kehidupan manusia maju terus di dalam rencana Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dengan semua manusia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini adalah masa-masa akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kian mendekat. Semakin dekat, semakin meningkat pula dosa dan kejahatan manusia. Kalau kita telusuri semua keadaan-keadaan dunia sekarang ini, dosa semakin meningkat, kejahatan semakin meningkat, perbuatan-perbuatan jahat semakin meningkat, terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, terjadi berbagai macam tindakan-tindakan asusila. Di mana-mana tempat terjadi begitu banyak perbuatan-perbuatan yang disebut dengan kejahatan dan dosa. Dan ini sesungguhnya membuka mata kita. Membuka mata kita, ingat sekali lagi apa yang Yesus sampaikan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini harus menjadi sebuah penyataan atau pernyataan di dalam diri kita sendiri. Masing-masing pribadi berkata bahwa pergilah kamu dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Katakan kepada diri saudara, ini hidup saya Tuhan. Saya tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Karena ketika kita diperbudak oleh dosa, maka iblis akan terus membawa kita di dalam lingkarannya. Sehingga kita tidak punya kemampuan untuk bisa keluar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan, memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya rencana itu sudah sejak awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa atau dosa asal, yaitu di mana di Taman Eden Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Namun Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Dia berkata dan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Ini merupakan satu panggilan, seruhan Tuhan, seruhan Allah di sorga, supaya semua manusia bisa dengan sadar menyatakan bahwa saya adalah orang berdosa.
saya adalah orang berdosa yang perlu pengampunan. Jangan kita berkata bahwa kalau kita sudah ada di gereja pertobatan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan semuanya, kita sudah sempurna. Kita harus setiap waktu minta pengampunan dari Tuhan. Karena terkadang kita melakukan kesalahan tanpa kita sadar. Lewat pikiran, lewat tindakan, lewat perbuatan kita, lewat semua tutur kata kita sudah melakukan pelanggaran. Kita sudah melakukan kesalahan. Mungkin kita telah menyakiti hati Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus ada pada orang-orang yang percaya. Bukankah saat ini jelas terpampang nyata bahwa moralitas manusia kian merosot? Hal ini tidak beda jauh dengan kehidupan orang-orang pada zaman Nuh dahulu, di mana kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Sampai-sampai menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Ketika manusia mulai jauh dari Tuhan, melakukan dosa. Dan kita sudah banyak belajar pada zaman kehidupan Nuh. Bagaimana orang-orang pada masa itu, pada zaman itu. Melakukan kejahatan, melakukan dosa yang begitu luar biasa. Dan menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan bisa berkata, Tuhan menyesal. Karena Tuhan sudah menjadikan manusia. Tuhan menyesal. Sehingga tidak heran dengan penghukuman Tuhan. Lewat air bah menyapu bersih. Hanya tinggal keluarga Nuh dan anak-anaknya. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa Allah tidak main-main dengan dosa. Amin. Allah tidak main-main dengan dosa. Siapapun dia mau sembunyikan dosa sampai dimanapun. Tetapi dosa itu akan tetap dinyatakan. Dan kebenaran akan selalu ada. Untuk membuktikan kepada manusia bahwa manusia sesungguhnya adalah manusia yang berdosa yang perlu pembenaran dari Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membenarkan dirinya. Ingat ini baik. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membenarkan dirinya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membersihkan dosanya. Hanya oleh darah Kristus yang bisa menyucikan semua dosa kita, membasuh kita bersih dari segala kejahatan kita. Darah Yesus, darah yang mahal. Katakan kiri kanan saudara, darah Yesus itu mahal. Darah Yesus mahal. Darah Yesus mahal. Hanya oleh kuasa darah Yesus yang bisa membasuh kita bersih. Membasuh kita bersih. Sekali lagi saya mau katakan, haruskah kita terbawa arus dunia ini dan menjadi sama dengan orang-orang dunia? Ini pertanyaan buat kita semua yang ada pada pagi hari ini, yang ada di sebelah kanan bahkan di sebelah kiri saya. Haruskah kita terbawa arus dan hidup sama dengan orang-orang duniawi yang ada di sekitar kita? Kita harus menyadari status kita saat ini. Saudara tahu status saudara? Status kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Itu keyakinan. Keyakinan bahwa status saya sekarang, saya sudah menjadi milik Kristus. Saya sudah menjadi milik Kristus karena darah Yesus membasuh saya. Itu keyakinan yang membuat status kita berubah dari status yang sebelumnya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan kata firman Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-11. Di sana berbicara tentang manusia baru dalam Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak lagi bisa mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Alkitab dengan keras menyatakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11.
Barang siapa yang punya komitmen, saya mau hidup terus dalam kebenaran, teruslah hidup dalam kebenaran. Barang siapa yang mau punya komitmen untuk terus hidup dalam dosa, silakan terus berbuat dosa. Barang siapa yang punya komitmen untuk hidup terus dalam kekudusan, teruslah hidup dalam kekudusan, kebenaran. Namun setan akan terus menuntun manusia ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Ada yang bangga dengan Tuhan Yesus? Kita bangga dengan Tuhan Yesus. Kita bangga dengan Tuhan Yesus yang oleh pengorbanannya yang besar, kasihnya yang begitu melimpah, membuat kita ada hari ini di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Siapa bilang di antara kita tidak ada yang mengalami masalah, kesulitan, pergumulan, semua pasti mengalami itu. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus sebagai penolong kita. Firman Allah berkata, Dia adalah penolong, Dia adalah sahabat, Dia adalah pembela kita. Dia itu besar dalam hati kita. Sekali-kali jangan kita meremehkan Roh Kudus. Karena Dia adalah satu pribadi. Dia bukan benda mati, tetapi Dia adalah pribadi ilahi yang hidup dalam hati orang-orang percaya. Kita bangga karena kita ada punya teman. Kita bangga kita ada punya sahabat yang menolong kita dalam kesesakan, yang menghibur kita di saat kita berduka, yang selalu siap membela kita di hadapan setan. Tidak ada yang bisa membela kita di hadapan iblis, hanya Roh Kudus karena Dia adalah pembela. Iblis akan selalu datang untuk menggugat orang-orang percaya. Dia akan selalu datang untuk selalu membuat kita tidak menjadi percaya, meragukan Tuhan. Dia akan selalu membuat kita meragukan diri kita sendiri. Dia akan membuat pikiran kita menjadi kacau balau. Sehingga terkadang ketika ada dalam kesulitan, kita berkata bahwa kita sendiri. Tetapi sesungguhnya kita tidak sendiri. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Ingat ini baik-baik. Roh Kudus menjadi sahabat. Kemanapun kita pergi Dia ada. Terkadang orang mungkin orang berpikir Roh Kudus itu nanti saja di gereja. Roh Kudus mungkin nanti saja ketika kita dalam doa. Roh Kudus itu selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan Roh Kudus itulah yang mengontrol kehidupan kita. Kalau engkau berjalan, ingat baik-baik. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, ingat. Kalau ada remote yang berjalan dengan saudara, yaitu Roh Kudus. Dia tahu segala sesuatu. Dan manusia tidak bisa bersembunyi. Bersembunyi apapun, tidak bisa. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka. Amin. Segala sesuatu terbuka. Banyak orang berpikir bahwa dosa dapat ditebus dan ditutupi dengan perbuatan baik atau amal jariah kita. Atau bisa diselesaikan dengan tata cara manusia. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan tata cara manusia. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan cara Allah sendiri. Amin. Ketika Dia memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Dia menyadari dia sudah telanjang karena dosa. Namun Allah tidak tinggal diam. Dia sudah punya rencana. Ketika Adam dan Hawa coba menyemat daun pohon ara, menyemat di tubuh mereka menjadi pakaian. Tetapi Tuhan sudah menyediakan. Dikatakan Tuhan sudah menyediakan kulit binatang. Digantikan. Mereka kenakan sebagai ganti daun pohon ara. Ini melambangkan bahwa Yesus akan datang untuk menebus kita, membenarkan kita. Karena kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita, tetapi kita diselamatkan karena Allah yang membenarkan kita. Dia yang membenarkan kita. Jadi tidak ada cara manusia yang bisa menyelesaikan dosa.
hanya ada cara Allah yang bisa menyelesaikan dosa. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Sebab tidak mungkin dosa diselesaikan dengan dosa. Karena dosa inilah manusia harus terpisah dari Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yaitu setiap firman yang tertulis dalam Alkitab. Segala perbuatan manusia yang bertentangan atau berlawanan dengan firman Tuhan disebut dosa. Ada tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Oleh sebab itu kenapa Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Ini penekanan yang sangat berharga buat kita. Kemanapun kita pergi, ingat baik. Dosa itu akan terus mengintip kita. Dosa itu akan terus mengintip kita kemanapun kita pergi. Tetapi di dalam kita ada otoritas Tuhan. Di dalam kita ada kuasa Tuhan. Firman Allah berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Berarti Roh Kudus punya tempat tertinggi. Dia bertakhta dalam hati kita. Dia berkuasa dalam hati kita, pemikiran kita. Sehingga ketika dosa datang mengintip dan kita harus melakukan dosa, Roh Kudus datang untuk menolong kita. Haleluya. Ingat ini baik. Barang siapa yang tetap ada dan di dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Kita bersyukur karena Yesus datang membebaskan kita, melepaskan kita. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa yang diperbudak oleh setan. Tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Sehingga firman Allah berkata tadi bahwa telanjangilah segala perbuatan-perbuatan dosa. Supaya kehidupan kita senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Ini adalah tujuan ilahi. Supaya manusia dirampas dari kekuatan setan. Supaya manusia dirampas dari kekuatan iblis. Dan masuk di dalam sebuah kehidupan yang layak dan berkenan kepada Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dipanggil keluar dari kegelapan karena dosa. Masuk di dalam terang untuk bisa menikmati sebuah kehidupan yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Karena dia layak untuk menerima semua penghormatan kita. Tidak ada yang lain. Kita harus bisa menggentarkan setan. Kita harus bisa buat iblis gemetar. Karena dia tidak punya kuasa untuk bisa merampas apa yang ada dalam kita. Pada hari-hari terakhir, setan bisa bekerja, melancarkan setiap strategi untuk bisa menjatuhkan orang-orang percaya. Dia berusaha untuk menjatuhkan pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan altar. Dia berusaha untuk menggugurkan satu demi satu. Namun ingat baik bahwa di dalam kita ada otoritas. Di dalam kita ada kuasa untuk bisa menghalaukan, menyingkirkan segala tipu daya setan. Oleh sebab itu orang-orang muda, engkau tidak perlu takut ketika setan datang mengintimidasi saudara. Ketika setan datang untuk mengintimidasi, mengintervensi hidup saudara. Karena dia cari titik kelemahan saudara. Ingat baik bahwa Yesus terlebih besar di dalam hidup saudara. Katakan, Yesus terlebih besar di dalam hati saya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Ingat baik. Yesus datang memberi hidup berkelimpahan. Berkelimpahan dengan apa? Damai sejahtera, sukacita. Sekalipun hidup orang percaya tidak mudah. Ingat ini baik. Hidup orang percaya tidak mudah. Kita selalu diperhadapkan dengan tantangan zaman yang luar biasa. Namun ingat baik bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Engkau terlebih besar dalam hati saya.
saya percaya saya akan keluar sebagai pemenang. Saya akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi dosa adalah karakter dasar dari iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran sama sekali. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapa segala dusta. Tuhan bilang lain, setan bilang lain. Tuhan bicara lain, setan bicara lain. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa diperdaya. Teristimewa Hawa diperdaya. Tuhan bicara lain, setan putar balik kata. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, dia memang pendusta dari semula. Dia bapa segala dusta dari semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setan selalu datang untuk membuat orang agar mengikuti caranya. Tetapi Tuhan datang untuk membawa manusia untuk mengikuti cara Tuhan. Terserah manusia mau pilih cara Tuhan atau cara setan. Tapi saya yakin pagi hari ini kita mau ikuti cara Tuhan. Amin. Kita mau ikuti cara Tuhan. Baik orang-orang tua, orang-orang muda. Mari kita ikuti cara Tuhan. Kalau kita ikuti cara-cara setan, kita pasti binasa. Tetapi kalau kita ikuti cara Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud, Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku ini mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Jadi saudara, kalau ikut cara Tuhan, semua yang ada dalam hati kita, di saat kita bersalah, kita harus mengaku kepada Tuhan. Mengaku. Pengakuan di sini sangat berarti. Pengakuan itu punya manfaat yang paling luar biasa. Terkadang orang melakukan dosa dia sembunyikan, tidak mau mengaku. Itu cara setan supaya membuat manusia menyembunyikan dosa. Tetapi cara Allah yaitu supaya manusia mengaku. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mengampuni ketika kita mengaku dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku setiap pelanggaran kita, Tuhan mengampuni. Saudara tahu seberapa banyak manusia ketika Yesus ada dalam pelayanan selama Yesus hidup di dunia. Semua orang yang datang kepada dia dengan dosa, dengan berbeban, penyakit dan sebagainya. Apakah Yesus biarkan mereka pergi begitu saja? Tidak. Ketika mereka tersungkur dan mengaku dosa-dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka. Seperti perempuan yang berbuat zina tadi. Dan ada banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab. Yesus hanya berkata, pergi jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi lebih buruk kalau kita baca dalam bagian yang lain. Pergi jangan berbuat dosa supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Amin. Jangan coba-coba. Kalau sudah tahu yang benar, lakukan yang tidak benar. Kalau sudah tahu ini dosa, jangan coba-coba lakukan itu dosa. Kalau sudah tahu di situ ada ular berbisa, jangan coba-coba ke situ. Kalau pergi pasti dipatok ular. Kalau di situ sudah tahu ada api, janganlah melangkah. Karena pasti engkau akan terbakar dan hangus. Jadi di saat kita tahu persis, iblis sementara menaruh ranjau di situ. Jangan pergi. Jangan pergi. Karena di sana pasti kita akan kena ranjau. Seperti babi kena ranjau di hutan atau apalah. Kusu kena ranjau itu di pohon-pohon. Mau kena ranjau? Kena ranjau ya sakit, berbahaya. Dan ada konsekuensi, saudara tahu. Dosa itu selalu ada konsekuensinya. Selalu ada. Semua yang dilakukan pasti ada konsekuensi. Akibat itu ada.
Jadi jangan coba-coba. Kalau sudah tahu itu dosa, jangan lakukan. Katakan amin. Katakan korek teman pun di samping. Kalau sudah tahu dosa, jangan coba-coba lakukan. Kalau tahu itu pelanggaran, kalau sudah tahu itu aturan Tuhan, tidak boleh korek itu, jangan. Karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan, terang hidup dalam terang. Di dalam terang itu semua terlihat. Coba beta berdiri di sini semua lihat kesing. Ada mata 2, hidung 1, mulut 1, apa lagi? Telinga 2, anting-anting 2. Apa lagi? Semua terlihat jelas. Kalau beta duduk di sini lihat semuanya jelas. Bahkan lebih dekat karena sudah semakin dekat. Jadi ibadah begini juga lebih bagus supaya lihat semakin dekat. Kalau ada satu kores sana dengar firman Tuhan, bermain sana bermain sini kan lihat jelas. Yang tidak punya perhatian terhadap firman lihat jelas. Mau sembunyi di jiku-jiku bunga di situ kursi lihat jelas. Semua jelas. Jadi di dalam terang semua jelas. Tidak bisa ditutup-tutupi. Oleh sebab itu kalau orang bikin dosa, dia tidak pernah tenang. Orang yang hidup berjalan dengan dosa tidak akan tenang dalam hidupnya sampai kapanpun. Sampai ketika dia mengaku itu baru dia tenang. Mengaku dulu baru tenang. Mengaku kepada Tuhan seperti Daud. Daud pernah lakukan dosa. Berbuat zina. Ambil orang pu istri. Itu kan dosa. Tapi apakah Daud bersembunyi di dalam selubung dosanya itu? Tidak, dia mengaku. Firman Allah bilang, dosaku kuberitahukan. Kasih tahu Tuhan. Beta sadar, beta berdosa. Kasih tahu pelanggaran. Lakukan pernah bikin ini. Pernah bikin itu. Kadang-kadang orang mengaku itu sampai napas sudah di sini. Baru dapat ingat, aduh beta pernah bikin apa. Ibu pendeta berdoa dulu, beta dulu pernah bikin ini, bikin itu. Mengaku tutur satu-satu. Sudah mengaku semua? Syukur-syukur kalau napas belum dicabut. Tapi kalau napas sudah dicabut, tidak ada guna. Jadi selama masih ada waktu, selama ada kesempatan, di saat kita mungkin melangkah salah, Tuhan, saya pernah melakukan kesalahan. Saya masih bisa berbuat kesalahan. Tapi Tuhan, saya percaya. Ketika saya datang dan mengaku, Tuhan, ini hati saya, ini hidup saya. Maka di sana ada pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba, akan disucikan, dibasuh bersih. Menjadi putih seperti salju. Itu firman Tuhan. Hanya Tuhan, cara Tuhan yang bisa membereskan dosa-dosa kita. Bukan cara kita. Bukan amal baik, perbuatan baik, menghapus dosa, tidak. Bukan karena kerja usaha kita, tidak. Firman Allah berkata, kita diselamatkan bukan kerja kuat usaha kita. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi bersyukur. Karena saudara hidup dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba-hamba kebenaran. Mari setiap waktu, orang-orang muda, kasih hidup saudara menjadi hamba-hamba kebenaran. Orang-orang tua, kasih hidup saudara menjadi hamba-hamba kebenaran. Haleluya. Dengan demikian, kehidupan kita akan berkenan kepada Allah. Karena sekali lagi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus sudah menerima semuanya. Dia tergantung di kayu salib. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Namun Yesus Kristus telah berbuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dia tergantung di salib.
dia menjadi kutuk karena kita. Oleh sebab itu mari kita menghargai pengorbanan Kristus. Dia tergantung di salib karena kita. Dia kena kutuk karena kita. Karena Tuhan mau supaya di dalam dia berkat Abraham itu tercurah untuk semua bangsa-bangsa termasuk kita saat ini. Bukan lagi khusus untuk bangsa Israel, tetapi berkat itu sudah ada bagi kita semua sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan kiri kanan saudara sebelum saya mengakhiri ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh ya, pergi jangan berbuat dosa lagi. Di sana sudah bilang? Bapak Ocep sudah bilang permai tua? Sudah? Bagus. Jadi kita semua, Tuhan mau supaya kita hidup terus di jalan kebenaran. Kalau kita ada salah, jangan sungkan-sungkan mengaku kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu bukan singa yang datang mengaum-ngaum tidak mau menerima saudara. Tuhan selalu siap menerima saudara. Tuhan selalu siap menerima kita ketika kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengampun. Haleluya. Sebab ingat sekali lagi ayat yang terakhir. Saya rindu supaya kita semua buka Alkitab. Dan kita baca Yesaya pasal 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 59. Yesaya 59. Sudah semua dapat? Haleluya. Yesaya 59 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita mau supaya Tuhan dengar doa kita, jangan berbuat dosa lagi. Jikalau kita mau supaya Tuhan memberkati kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.